Bisa teman-teman lihat di aplikasi ini saya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp500.000 dengan tenor 31 hari dengan jatuh tempo 6 September 2022 dengan kondisi saat ini melakukan pembayaran. Nah, jadi silakan teman-teman simak ya, jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC seperti punya saya. Dikarenakan untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan di video kali ini adalah aplikasi yang masih terdaftar di OJK ataupun statusnya masih ilegal ya teman-teman. Dan juga saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjalankan lagi rutinitas seperti biasa. Nah, baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Info Recehan, channel yang memberikan informasi serta edukasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu ya, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali ya, dikarenakan seperti biasa, di sini saya akan memberikan informasi-informasi serta edukasi, trik dan tips di ACC di aplikasi pinjol yang ilegal. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon terus dukungannya ya dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair ataupun dunia fintech. Dan juga semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak, semoga bisa sedikit membantu ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan ya aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya masih bersifat ilegal. Nah, namun sebelum ke langkah berikutnya ya, di sini saya akan memberikan edukasi ataupun beberapa poin-poin pentingnya di dalam hal melakukan peminjaman. Apalagi bagi teman-teman yang masih awam ataupun yang baru saja melihat aplikasi pinjaman online langsung cair. Harap teman-teman perhatikan beberapa tahap-tahap yang saya berikan di video kali ini. Nah, untuk poin yang pertama di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Mulai dari galeri, pesan, kotak masuk, telepon, maupun di ruang memori. Nah, kemudian untuk di poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, baik teman-teman, sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Nah, untuk di poin yang pertama, teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan data-data kalian. Nah, jadi maksudnya begini teman-teman. Harap kalian amankan data-data seperti di bagian kontak, penyimpanan ataupun ruang memori, kemudian pesan ataupun riwayat telepon. Usahakan teman-teman ganti semuanya dengan data-data yang fake ya. Jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Sebab begini teman-teman, jika kalian menggunakan data-data yang real, apalagi teman-teman nanti berniat untuk melakukan aksi galbay, malahan yang ada data-data kalian itu akan disadap oleh pihak DC dan kemudian data-data kalian itu akan disebarluaskan ataupun data-data kalian nanti akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi tersebut. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman kondisikan dengan baik. Dan sedikit info teman-teman ya, untuk di aplikasi pinjol ilegal tidak ada DC lapangannya. Itu sudah saya pastikan teman-teman tidak ada DC lapangannya. Pihak aplikasi hanya meneror pihak peminjam melalui kontak darurat yang tertera pada data-data kalian. Nah, jadi seperti itu teman-teman.
Nah, kemudian untuk poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi maksudnya begini teman-teman, jika data-data teman-teman itu masih fresh ataupun data-data kalian itu belum pernah melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal ataupun di aplikasi mana saja, maka saya sangat menyarankan kalian ajukanlah terlebih dahulu di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK, seperti aplikasi Kredit Pintar, IC Cash, Investri, Danamu, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, beberapa aplikasi tersebut saya rekomendasikan ya karena terbukti melakukan layanan pencairan dan sudah terbukti juga berlisensi di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi jika teman-teman sudah memiliki rawatan di OJK dan tidak galbay dan rawatannya baik, jadi pada saat teman-teman nanti ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka sudah saya pastikan 100% pengajuan teman-teman akan di ACC dengan mudah dan juga dengan cepat. Nah, jadi seperti itu sistemnya teman-teman. Namun, jika teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK, teman-teman langsung asal melakukan peminjaman dan tidak memperhatikan data-data kalian, maka sudah saya pastikan teman-teman, mau seberapa kali pun Anda meminjam dan juga mau seberapa banyak juga aplikasi yang sudah teman-teman coba, jika teman-teman tidak memiliki rawatan, maka sudah saya pastikan data-data kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, jadi harap teman-teman perhatikan dan teman-teman cermati sebaik mungkin ya. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru di dalam hal melakukan peminjaman ya di aplikasi pinjol yang ilegal. Nah, jadi maksudnya begini teman-teman. Sekarang banyak sekali ya platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi. Bisa 5 juta, 10 juta hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, saya sangat menyarankan kalian cek terlebih dahulu data-data kalian apakah aman ataukah tidak. Jika dirasa belum aman, maka saya sangat menyarankan kalian tunda dulu dalam melakukan peminjaman ya. Dikarenakan begini teman-teman, untuk di aplikasi pinjol ilegal resikonya sangat tinggi. Dikarenakan untuk di aplikasi pinjol ilegal, tenornya itu sangat rendah sekali teman-teman dan juga bunganya sangat tinggi dan juga biasanya setelah nanti di ACC hanya bisa dicairkan dengan jumlah Rp600.000 serta tenornya pun hanya diberikan selama 7 hari. Nah, jadi sebab itu harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin. Jangan sampai teman-teman tidak mengkondisikan data-data kalian. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, itulah tadi ya beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan kepada teman-temanku semua. Hal tersebut saya berikan karena banyak sekali dari saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita ya yang melakukan peminjaman di aplikasi pinjol yang ilegal, namun tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang ratusan juta rupiah hingga sampai akhirnya diteror oleh pihak aplikasi dan data-datanya disebarluaskan ataupun data-datanya disalahgunakan hingga akhirnya pihak peminjam stres ataupun malu hingga sampai ada yang bunuh diri, membakar rumah ataupun kabur dari rumah. Nah, jadi teman-teman harap dikondisikan sebaik mungkin, jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti itu ya ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Sangat disayangkan sekali dan mari teman-teman kita harus lebih pintar lagi ya di dalam hal melakukan peminjaman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, baiklah teman-teman ya, sekarang kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Jadi di sini teman-teman untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan ya pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang bernama, untuk aplikasinya masih ilegal, yaitu aplikasi Fulusmas. Nah, ini teman-temannya aplikasinya. Untuk aplikasi Fulusmas ini bisa teman-teman dapatkan ya di Google Play Store karena untuk di aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store. Dan sedikit info ya teman-teman, untuk di aplikasi Fulusmas ini sudah pernah saya rekomendasikan di video-video saya sebelumnya. Di situ bisa teman-teman lihat saja ya. Nah, di sini teman-teman mengapa saya merekomendasikan kembali aplikasi ini? Dikarenakan banyak sekali dari teman-teman ataupun subscriber yang menyuruh saya untuk merekomendasikan kembali aplikasi ini ya. Dikarenakan kemarin ada salah satu teman saya yang sudah berhasil di ACC. Nah, di sini saya disuruh lagi merekomendasikan aplikasi ini karena masih terbukti ya melakukan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Sebenarnya untuk di aplikasi ini sudah cukup lama teman-teman berkecimpung di dunia pinjol. Namun nyatanya masih terbukti melakukan layanan pencairan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman jika nantinya sudah di ACC, jika berniat untuk melakukan aksi galbay dipersilakan ya teman-teman. Dikarenakan untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay.
Karena seperti anjuran dari Kominfo ataupun pemerintah Indonesia ya, bahwasannya pihak Kominfo sudah menjelaskan sejak tahun 2018, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman abaikan saja. Nah, namun sekarang kita lihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan masih ilegal, jadi teman-teman harus mengkondisikannya terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tidak ada aplikasi yang saya izinkan teman-teman ya. Dikarenakan saya melakukan aksi galbay di dalam aplikasi Fulus Mas ini. Nah, jadi harap teman-teman amankan data-data kalian seperti di kamera, kontak, penyimpanan, telepon, dan juga pesan ya. Harap kalian kondisikan sebaik mungkin data-data kalian. Nah, teman-teman, jika kalian belum tahu ya bagaimana cara-caranya, kalian bisa melihat video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan ya bagaimana cara-cara ataupun step by stepnya. Dikarenakan cara-cara seperti itu dilakukan ya teman-teman untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Dikarenakan setelah nanti kita galbay, pihak DC hanya meneror lewat data-data yang kita masukkan. Jadi seperti itu. Jadi gunakanlah data-data yang fake. Nah, baiklah teman-teman. Sekarang kita langsung saja ya membuka aplikasinya. Dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya dalam aplikasi Fulus Mas ini. Nah, bisa teman-teman lihat seperti inilah ya tampilan dari aplikasi Fulus Mas. Nah, teman-teman untuk di aplikasi ini menawarkan limit pinjaman tertingginya 13 juta rupiah. Nah, sedikit info seperti yang sudah saya jelaskan, kalian jangan sampai terburu-buru karena setelah nanti kita di ACC hanya berhasil dicairkan dengan jumlah Rp600.000. Dan itu semua tergantung dari data-data teman-teman ya. Jika data-data teman-teman itu memang akurat dan memiliki rawatan yang baik di OJK, maka jumlah pinjaman juga akan lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini untuk bisa melihat informasi berikutnya, teman-teman bisa klik saja tes limit. Nah, maka bisa teman-teman lihat ya di sini ada beberapa informasi yang harus kita selesaikan. Di antaranya ada informasi utama, informasi pribadi, kontak darurat, dan terakhir informasi akun bank. Nah, untuk di bagian informasi utama ini kita disuruh mengisi pengisian nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP, kemudian jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, jumlah anak, durasi tinggal, kemudian di sini pengisian alamat lengkap. Dan kemudian di bawah sini kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan dan juga foto KTP bagian belakang ya. Nah, jadi harap teman-teman isi saja berdasarkan dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan ya, jangan sampai salah. Ingat teman-teman, poin yang informasi utama ini adalah poin yang sangat penting. Jadi harap teman-teman amankan, jangan sampai teman-teman salah dalam pengisian informasi utama ini ya. Nah, jika sudah mengkondisikannya, teman-teman bisa klik saja lanjut. Kalian bisa klik yakin. Nah, maka di langkah berikutnya ya kita disuruh mengisi informasi pekerjaan. Nah, jadi tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan ya. Dan sedikit info ya teman-teman, bagi kalian yang tidak memiliki pekerjaan, kalian tidak usah khawatir. Kalian bisa mencari saja data-data pekerjaan ataupun data-data perusahaan di Google, itu banyak sekali. Nah, tinggal nanti teman-teman sesuaikan saja dan cocokkan saja ya dengan alamat terdekat kalian sesuai dengan KTP. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah mengisinya bisa klik saja kirim itu. Nah, maka di langkah berikutnya kita disuruh mengisi dua informasi kontak darurat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi teman-teman, gunakanlah kontak yang fake. Dikarenakan pihak aplikasi ini akan meneror lewat kontak darurat yang tertera pada data-data kalian. Nah, jadi harap teman-teman gunakanlah kontak yang fake, dan di sini ya kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Nah, jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian, agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi ini akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika sudah mengkondisikannya, teman-teman bisa klik saja langkah selanjutnya. Nah, maka di langkah berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, untuk keuntungan di informasi akun bank ini ya teman-teman, kita bisa mengisi nomor rekening orang lain. Nah, jadi jika teman-teman tidak memiliki akun bank, di sini teman-teman bisa meminjam terlebih dahulu nomor rekening orang lain ya. Jadi bisa orang tua kalian, saudara kalian, teman kalian, pacar kalian, ataupun kerabat kalian. Nah, jadi seperti itu. Dan usahakan harus diisi dengan benar dan juga jelas ya teman-teman.
karena akun bank tersebut adalah akun bank yang akan dicairkan jika nanti pengajuan teman-teman sudah di ACC. Nah, jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi akun bank, teman-teman bisa klik saja mengirim. Nah, maka jika sudah teman-teman mengisi semua informasi yang diberikan oleh pihak aplikasi ini, jika teman-teman berniat melakukan peminjaman, teman-teman bisa klik saja tes berapa yang dapat Anda pinjam. Nah, maka nanti bisa teman-teman lihat di sini terdapat setelah evaluasi kreditmu saat ini hanya dapat meminjam produk 91 hari. Silahkan konfirmasi untuk melanjutkan pinjaman. Bisa teman-teman lihat di sini berhasil ya di ACC dengan jumlah 5 juta rupiah. Dengan pinjaman berjangka 91 hari teman-teman. Nah, jika kalian menyetujui, kalian bisa klik saja ya menyetujui pinjaman. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat ya data-data berhasil ditinjau ataupun dalam tahap verifikasi. Nah, dalam tahap proses audit ini teman-teman membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Nah, jadi harap dipastikan smartphone dalam keadaan aktif ya. Dikarenakan pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda jika nantinya pengajuan teman-teman itu di ACC. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja ya teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.